kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang bersedia menghadiri agenda kita kali ini, yaitu aksi nyata calon guru penggerak ya, CGGU calon guru penggerak. Ini adalah salah satu program dari guru penggerak untuk membebaskan materi yang sudah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Materinya sebetulnya ada 4 modul di sini, tapi yang kami sampaikan hanya 2 modul ya, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebelum saya mulai, saya awali slide saya itu dengan siapa ini? Namanya sebagian kita harusnya sudah tahu ya, sebagai pendidik ya. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya tahu Bapak Ibu? Siapa? Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Sama kayak gini. Kemudian tanggal lahirnya 2 Mei. 2 Mei. Yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita semua Nasional. tahu dari SD juga sudah tahu. Tapi apa yang mendasari kemudian tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara kok jadi Hari Pendidikan Nasional? Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu. Bahkan yang selama kuliah di pendidikan pun saya sendiri itu merasa tidak pernah diajari tentang apa sih yang sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga kemudian hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara ini, beliau ini seorang jenius ya, seorang yang luar biasa. Kalau dari namanya Ki Hajar Dewantara, seolah-olah ya kita kebayangnya ya gambar ini, mbah-mbah dibaca ya, mbah-mbah yang kejauhan dengan namanya yang seperti itu. Padahal beliau itu orang yang sangat jenius ketika di masanya ketika orang mendapat pendidikan saja itu sangat susah, beliau bisa sampai sekolah kedokteran dan mendapat beasiswa. Kemudian tapi karena beliau terlalu jenius, kemudian beliau juga aktivis ya, beliau rajin menulis, beliau juga berprofesi sebagai wartawan. Beliau sering melontarkan kritik-kritik terhadap pemerintah Belanda ya, antara lain yang terkenal itu, yang kita kenal mungkin di pelajaran sejarah dulu juga ada, Andai Aku Seorang Belanda. Kritik-kritiknya itu yang kemudian membuat Belanda akhirnya geram, kemudian beliau akhirnya diasingkan ya, diasingkannya itu ke negeri Belanda. Nah, tapi ketika diasingkan itu, beliau memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya. Justru beliau memanfaatkan untuk belajar banyak hal di situ, karena dulu kan nggak ada akses internet, kemudian buku dan sebagainya juga sangat terbatas ya di Indonesia. Kemudian mereka Ki Hajar Dewantara ini belajar sedemikian rupa di Belanda, belajar banyak hal, termasuk teori-teori pendidikan. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini ya, jadi pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi tujuan pendidikan itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang dimaksud menuntun di sini itu maksudnya seperti apa? Jadi menuntun segala potensi yang ada pada anak didik kita, menuntun segala potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi pada dasarnya kita semua punya potensi, hanya saja mungkin ada yang belum bisa mengenali atau ada yang belum bisa memunculkan potensi diri masing-masing. Nah, analogi misalkan pada anak kecil yang belajar jalan ya, kita bisa menuntut mereka agar nantinya mereka bisa selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia di sini dalam pendidikan itu artinya mereka bisa hidup sesuai passionnya, sesuai potensinya. Kalau kita mencapai
sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan passion kita, potensi yang ada di diri kita, tentunya kita akan lebih bahagia kan dibanding misalkan ya sesuai passion kita suka musik, nah, kemudian kita kuliahnya di musik, tentunya kita akan lebih bahagia dibandingkan kemudian kita memilih yang lainnya. Jadi guru yang baik itu guru yang dapat menuntun potensi yang ada pada anak. Ya. Nah di situ ada kata-kata menurut kodratnya. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi secara alami mereka sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kemudian kodrat zaman di sini artinya kita mendidik anak itu sesuai zamannya. Sekarang sudah era digital, maka mau tidak mau guru juga harus menyesuaikan diri. Gitu. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ada yang dikenal yang namanya Tri Rahayu. Jadi ini semacam pada level gitu ya. Kalau kita sudah beres, kita sudah baik, maka jadi kalau masing-masing individu dalam suatu bangsa itu sudah baik, maka bangsa kan jadi baik ya. Kalau bangsa jadi baik, maka alam semesta juga jadi baik. Kemudian dasarnya apa? Dasarnya itu adalah Triloka. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo. Ya, ketika kita di depan, kita sebagai guru, kita sebagai public figure, kita sebagai tokoh masyarakat misalkan, kita itu harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya, kita harus menjadi contoh yang baik. Kemudian Ingmadio Mahmungkarso. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita berada di dalam komunitas, kita sedang bareng-bareng dalam komunitas, maka yang kita lakukan adalah membangun kreativitas, artinya mengeluarkan inisiatif-inisiatif, kemudian membuat sesuatu hal yang produktif. Nah itu arti dari Ingmadio Mahmungkarso. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Tutwuri itu di belakang ya. Wuri itu di belakang itu Handayani, dia memotivasi, menguatkan, memberdayakan dengan cara menuntun itu kan dari belakang ya. Tadi kan dikatakan pendidikan itu menuntun itu tentunya dari belakang. Kalau dari depan itu namanya nyeret kan. Kalau kita nuntun anak kecil itu kan kitanya juga ada di belakang ya, bukan di depan. Nah agar apa? Agar potensi bagusnya, potensi baik pada peserta didik kita itu nantinya keluar. Nah itu filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, kami juga belajar tentang budaya positif ya. Budaya positif apa saja yang kami pelajari di situ? Yang pertama, miskonsepsi kontrol. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang keyakinan kelas, yang kelima hukuman dan penghargaan, yang keenam tentang posisi kontrol, yang kelima tentang 5 kebutuhan dasar, yang terakhir tentang yang namanya restitusi. Motivasi perilaku manusia. Jadi dalam melakukan sesuatu manusia itu punya motivasi tersendiri ya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini mungkin banyak di antara kita, atau mungkin saya sendiri juga sering seperti itu, menghindari hukuman biar alfanya nggak banyak, itu kan berangkat cepat-cepat gitu, biar tidak dihukum, biar PPP-nya tidak dipotong misalkan. Berarti kan itu motivasi yang berupa ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga jadi motivasi manusia untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan ini untuk apa sih? Biar dihargai, biar dapat penghargaan, biar dibilang wah gitu. Ini maksudnya motivasi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini tadi motivasi eksternal ya, dari luar. Jadi dapat hukuman ataupun dapat penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Kemudian kalau yang ketiga ini motivasi internal, motivasi dari dalam
seseorang sudah tahu benar-benar sudah meyakini apa yang dia lakukan. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan survival. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan makan, minum, itu termasuknya survival. Kemudian kebutuhan cinta kasih, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Misal ya, ada kasus seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh peserta didik yang seperti ini? Saya ulangi ya, tadi kebutuhan itu ada kebutuhan survival, kebutuhan cinta kasih, diterima, kebutuhan kebebasan, penguasaan, kesenangan. Senang bisa, bebas bisa, apalagi bisa. Ini kata kuncinya ada di ini ya, Senang menyanyi. suka dan senang menyanyi. Berarti ini apa namanya? Dia ingin dipenuhi kesenangannya. Dia ingin dipenuhi kesenangannya. Kemudian kalau yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau dari kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, dari apa sih dipenuhi? Kasih sayang, cinta kasih tadi ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Ini lebih ke kebebasan ya, kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan untuk diakui, kompetensinya, untuk diakui eksistensinya. Ini termasuk kebutuhan penguasaan. Jadi kalau pengen dilihat, aku ini bisa nyanyi loh, aku ini bisa gambar bagus loh, itu namanya kebutuhan penguasaan. Ya. Jadi ketika misalkan ada anak, misalkan ya tiduran aja, gini. Misalkan ada kasus anak mengganggu atau merebut bekal temannya, maka sebagai pendidik, sebagai guru itu kita tidak boleh serta-merta langsung menghukum, ya tidak boleh langsung serta-merta menghukum. Kita harus menanyakan alasannya apa, alasan dia melakukan itu apa, apakah cuma biar bisa berpuasa gitu misalkan, berarti kan dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, atau apakah karena dia memang nggak makan dari tadi malam, itu kan berarti survival ya tadi ya, kelaparan sih, kemudian dan lain-lain. Jadi kita harus ketika ada murid tidur di kelas, ketika ada murid nakal dan sebagainya, sebagai pendidik itu kita harus menanyakan dulu alasannya, tidak boleh serta-merta langsung menghukum. Kok kamu sakit? Oke, itu ya. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita kira-kira ada di posisi yang mana? Ya, kita kira-kira ada di posisi yang mana? Sebagai penghukum, ciku, atau orang yang guru yang selalu membuat merasa bersalah, kemudian atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi misalkan kalau ada anak terlambat, dia langsung marah-marah. Kamu terlambat setiap hari, gitu. Langsung marah-marah, langsung
langsung menghukum lari ke lapangan 10 kali misalnya seperti itu berarti dia penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya ini banyak dilakukan oleh saya, oleh guru perempuan, biasanya dengan suara yang lebih lembut, memelas. Ya kayak tadi yang saya contohkan di depan tadi, kamu nggak kasihan sama ibu-ibu, capek ngajak kamu nggak dengerin dan sebagainya. Itu berarti butuh kasih sayang. Jadi biasanya guru-guru tipe seperti ini tuh sengaja dia membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, mungkin ini banyak juga di antara kita yang sebagai teman ya, karena kenapa belum kamu terlambat gitu, sambil merangkul gitu. Nah mungkin banyak di antara kita juga yang sudah mempraktekkan ini. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya dia itu punya catatan khusus, punya jurnal khusus, punya data. Misalkan ada anak tidur di kelas ya, misalkan ketika belajar tidur di kelas, terus nanti ketika ditanya, dipanggil gitu, dia tahu benar kamu sudah 3 kali loh tidur di pelajaran itu. Jadi dia benar-benar memantau seperti itu, memantau apa-apa yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Kalau posisi manajer ini posisi yang terbaik, terideal ya. Ini sebetulnya gabungan sih, bisa gabungan antara pemantau dan sebagai teman ya, lebih ke itu, jadi gabungan. Kemudian manajer ini yang kemudian nanti melakukan yang namanya restitusi. Ada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, ternyata kalau dari kata-katanya sendiri itu hanya 10%. Dari nadanya 35%, dari bahasa tubuhnya 55%. Nah, contohnya aja misalkan ini. Coba Pak Ana kalau baca ini, bacanya seperti apa? Kamu baca apa? Kamu baca apa? Pak Arif? Kamu baca apa? Kamu baca apa? Kalau masih apa? Kamu baca apa? Masih kamu baca apa? Pak Kris? Kamu baca apa? Bu Asa? Masa, kamu baca apa? Kamu baca apa? Masih. Pak Danang? Kamu baca apa? Iya, Primada. Masih. Wasit. Kamu baca apa? Itu penghukum. Nah, itu ya ternyata dari nada itu bisa apa ya, menunjukkan posisi kontrol kita juga. Ya, bisa menunjukkan posisi kontrol kita juga. Kamu baca apa? Itu apa ya, bahasa gestur kita juga menunjukkan kita ada di posisi kontrol yang mana. Nah, yang terakhir tentang restitusi. Tadi ya, dari tadi sudah kita bicarakan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian cirinya ya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini berfungsi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dari restitusi. Ini ada pada segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Ya, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalkan dengan ucapan itu.
Setiap orang pasti punya kesalahan, ibu tahu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini berarti menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Nanti kamu melanggar keyakinan yang mana kalau kamu melakukan hal ini? Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Jadi mulai dari validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu pengimbasan yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu selanjutnya saya buka pertanyaan. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi. Nah, apabila di sekolah itu terdapat pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh siswa, misalkan siswa itu melanggar atau melakukan perbuatan asusila sehingga siswa itu bisa hamil, kemudian restitusi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai pendidikan di era 4.0 yang menekankan terhadap inovasi, di mana inovasi ini harus dikembangkan. Nah, bagaimana cara menggali atau mengembangkan potensi guru agar mampu berinovasi, dan mengembangkan potensi. Terima kasih. Ya, saya mohon untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang posisi kontrol guru. Yang akan saya tanyakan, posisi kontrol yang seperti apa atau yang mana yang tepat untuk guru? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Asa ya. Bagaimana restitusi dilakukan pada kasus siswa yang melakukan tindak asusila di sekolah. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya buka slide tentang restitusi ya. Restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam kasus ini kondisinya kalau ada siswa hamil di luar nikah, ini merupakan pelanggaran yang berat ya. Jadi restitusi ini ada batasannya ya. Kalau pelanggarannya, ini menurut saya ya. Jadi kalau pelanggarannya itu sudah merupakan pelanggaran berat dan sudah melanggar sesuatu yang di luar ranah pendidikan, ranah kita, ini kan masuknya sudah ranah agama, ranah hukum, karena ada tindak asusila seperti ini. Nah, ini sudah di luar ranah kita, maka yang bisa Bapak Ibu guru lakukan adalah mengembalikan siswa tersebut ke wali murid. Kita hanya mengarahkan agar nantinya orang tua tidak melakukan hukuman yang berlebihan terhadap siswa tersebut ya, terhadap anak mereka. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Imada tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menggali atau mengembangkan potensi guru agar berinovasi? Menurut saya ini banyak sekali caranya ya, yaitu antara lain dengan melakukan kegiatan semacam ini ya, kegiatan pengimbasan di kelas, kemudian mengikuti diklat-diklat yang bermanfaat, kemudian sebetulnya aturan-aturan yang dari pemerintah juga sudah mengarah pada pada pengembangan potensi guru untuk berinovasi. Misalkan aturan kenaikan pangkat itu harus membuat karya tulis, harus membuat karya inovatif, ini juga dalam rangka untuk menggali atau mengembangkan potensi dari guru. Itu. Kemudian berikutnya pertanyaan yang terakhir dari Ibu Asih ya, posisi kontrol mana sih yang tepat bagi seorang guru? Nah, kita lihat lagi di sini ya, tadi tentang posisi kontrol ada 5, ada sebagai penghukum,
membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, menurut saya posisi yang paling ideal, paling tepat dilihat dari identitas berhasil atau kesuksesannya itu posisi sebagai manajer, karena anak dalam hal ini akan menghargai diri mereka sendiri. Nah, posisi manajer ini guru melakukan apa? Guru ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang melanggar untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kemudian bisa memperbaiki sikapnya di kemudian hari. Itu Ibu Asih yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada agenda pengentasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.